Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, materi yang kelima yaitu tentang ijtihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita jadikan tuntunan dalam menjalani kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Adapun peta pembahasan kita dalam materi kelima ini adalah A. Konsep ijtihad, B. Urgensitas dan sejarah singkat ijtihad, C. Bentuk dan pembagian ijtihad, D. Etika ijtihad di era kontemporer. A. Konsep ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang artinya adalah kesungguhan. Sedangkan secara istilah, Imam Al-Ghazali mengatakan, badlul mujtahidi wus'ahu fit talabil ilmi bi ahkam syariah, yaitu sebuah usaha yang diberikan oleh seorang mujtahid untuk mengetahui atau untuk mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum syara. Jadi mungkin ada sebuah permasalahan yang tidak memiliki keterangan hukum, maka kemudian dengan ijtihadlah mujtahid mampu mengetahui hukum tentang permasalahan atau perbuatan tersebut. 2. Unsur ijtihad. Ijtihad memiliki 3 unsur. Yang pertama itu adalah nafsul ijtihad, yang kedua adalah mujtahid, yang ketiga adalah mujtahad fih. Yang dimaksud dengan nafsul ijtihad itu adalah permasalahan atau ijtihad itu sendiri. Sedangkan mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad, memiliki beberapa ketentuan dan syarat. Yang pertama harus muslim, baligh, berakal, memahami bahasa Arab, karena memang dalil-dalil syara itu berbahasa Arab. Selanjutnya adil. Adil di sini artinya dia tidak pernah melakukan dosa besar. Lalu kemudian hafal Al-Quran, hafal sunnah, mengetahui hal-hal yang sifatnya thawabit, yaitu hukum-hukum yang tetap dalam Al-Quran dan sunnah, yang tidak mungkin diijtihadkan. Selanjutnya mengetahui madhab, menguasai usul fikih yang merupakan metode ataupun cara dalam pengambilan hukum, dan selanjutnya adalah menguasai ilmu mantik yang melatih seorang mujtahid untuk berpikir secara logis. Nah, sedangkan mujtahad fih itu adalah objeknya yang diijtihadkan, permasalahan atau perbuatan-perbuatan mukallaf yang menjadi kajian dalam ijtihad. 3. Tingkatan mujtahid. Mujtahid itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dengan tingkatan yang tertinggi itu adalah mujtahid mustaqil. Yang mana mujtahid mustaqil ini adalah mujtahid yang memiliki usul dan furu' tersendiri. Usul berarti metode ijtihad, furu' berarti produk hukum yang dilahirkan. Nah, sebagai contoh dari mujtahid mustaqil itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian Imam Abu Hanifah, yang mana mereka memiliki usul tersendiri dan kemudian hukum-hukum tersendiri yang merupakan furu' dalam mazhab mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib yaitu seorang ulama mujtahid yang mereka mengikut pada mazhab tertentu, mengambil usul pada mazhab tertentu, tapi kemudian mungkin saja mereka berbeda dalam beberapa hal terkait dengan permasalahan hukum yang dilahirkan. Nah, ini namanya mujtahid muntasib. Lalu selanjutnya adalah mujtahid mazhab.
Mujtahid mazhab yaitu seorang ulama mujtahid mengikuti sebuah mazhab usul dan furuknya. Jadi mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mengambil usul dan furuknya. Mereka mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, usul dan furuknya. Usul fikihnya dia ambil dan produk hukumnya pun dia terima. Sedangkan yang selanjutnya yang keempat adalah mujtahid murajjih. Mujtahid murajjih ini di mana mereka mentarjih, mencoba mencari pendapat-pendapat yang lebih kuat di antara mazhab-mazhab yang ada atau di antara pendapat-pendapat yang ada. Mana yang dalilnya lebih kuat, mana yang kemudian pendapatnya lebih bisa diterima, maka ini namanya mujtahid murajjih. Ada lagi yang kelima namanya mujtahid muwazzin, yang mana mereka itu membanding-bandingkan ataupun kemudian mengukur satu pendapat dengan pendapat lainnya. Sehingga dengan mujtahid muwazzin ini digunakanlah pendapatnya itu atau hasil penelitian mereka tersebut untuk mendapatkan mana yang lebih kuat atau pendapatnya ataupun dalilnya. Nah, lalu kemudian, apa bedanya dengan mujtahid muwazzin dengan murajjih? Kalau murajjih itu mereka melakukannya dalam satu mazhab, sedangkan muwazzin itu mereka melakukannya bisa lintas mazhab. Selanjutnya adalah mujtahid muhafiz. Mujtahid muhafiz ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan hanya untuk memahami dalil sebuah pendapat dari mazhab tertentu dan mengikutinya. Atau dalam bahasa lain disebut dengan istilah tabi'. Selanjutnya yang terakhir adalah muqallid. Mereka mengikuti pendapat tertentu, mazhab tertentu, tapi kemudian tidak memahami dalilnya, tidak memahami sumber hukumnya, maka dinamakan dengan muqallid. 4. Kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, terutama dalam pelahiran dan peniadaan hukum. Seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59, bahwasanya dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ketika dikatakan ati'ullaha, taat kepada Allah, ati'ur rasul, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri minkum, berarti taat kepada ijtihad yang mereka lakukan. Karena kenapa? Karena fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Karena ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka pasti akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul. Dan inilah yang dinamakan dengan ijtihad. Nah, dalam sabda Rasulullah SAW juga dikatakan ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga telah terdapat atau juga telah ada semacam legitimasi dari Rasulullah SAW untuk berijtihad. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain dikatakan, idza hakamal hakim, seorang hakim itu jika dia berijtihad dalam menetapkan hukum, fa asaba falahu ajran. Jika benar dia mendapatkan 2 pahala, fa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Jika seandainya dia tersalah, maka baginya adalah 1 kebaikan. B. Urgensitas dan sejarah singkat ijtihad. 1. Urgensitas ijtihad. Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam pensyariatan Islam, terutama dalam penetapan hukum ataupun peniadaan hukum. Adapun yang dimaksud dengan penetapan hukum adalah yaitu penetapan hukum syarak atas perbuatan tertentu. Apakah hal itu boleh atau sunnah atau terkategori wajib. Sedangkan peniadaan hukum, apakah permasalahan tersebut dinafikan secara syarak, artinya terlarang atau diharamkan. Maka disinilah urgensitas ijtihad terkait dalam pensyariatan. Sejarah singkat ijtihad. Nah, dalam mempelajari terkait dengan sejarah singkat ijtihad, yang pertama kita lihat pada masa Rasulullah SAW. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah Rasulullah berijtihad atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak berijtihad, karena beliau berfungsi sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikapun ada beliau berijtihad, itu hanyalah dalam rangka pembelajaran kepada para sahabat.
Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW itu memang benar-benar berijtihad. Artinya beliau melakukan ijtihad, dan hal ini tampak sekali ketika Rasulullah SAW berijtihad terkait dengan perang Badar. Sepeninggal Rasulullah SAW, maka pada masa Khulafaur Rasyidin atau para sahabat, ijtihad merupakan salah satu instrumen yang penting dalam penetapan hukum. Maka lahirlah istilah qiyas, lahirlah kemudian ar-ra'yu yang merupakan metode dalam penetapan hukum. Karena Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi sumber wahyu, maka kemudian ijtihad merupakan instrumen utama dalam mengembalikan permasalahan-permasalahan yang tidak memiliki dalil hukum secara syara kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ketiga, pada masa pertengahan abad keempat Hijriah, ya, dari awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah, itu lahirlah mazhab-mazhab fikih, ya, seperti mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Syafi'iyah Imam Syafi'i, dan kemudian mazhab Malikiyah dengan Imam Malik. Karena ijtihad merupakan karena seperti sampaikan tadi, ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam penetapan hukum, maka semakin jauh dari masa kenabian, maka kemudian perbuatan manusia terus berkembang sehingga ijtihad sangat dibutuhkan. Sedangkan pada pertengahan abad ke-7 sampai awal abad 20, ijtihad sempat mengalami stagnan, ya. Sebagian orang mengatakan umat Islam itu kembali kepada taklid dan kenyumbunan. Walaupun sebagian lain menafikan, tapi memang hal ini tampak sekali karena memang sebagian ulama tersebut hanya berpendapat sesuai dengan pendapat sebelum-sebelumnya, atau kemudian mereka hanya mentaklid pendapat-pendapat sebelumnya tanpa kemudian mengembangkan permasalahan-permasalahan baru dalam bentuk ijtihad yang baru. Sedangkan pada abad ke-20 sampai sekarang, ijtihad ini kembali bergeliat, ya. Karena memang banyaknya seiring dengan berkembangnya teknologi, bertambah majunya ilmu pengetahuan, banyak hal-hal yang baru. Sehingga kemudian hal ini membutuhkan ijtihad agar permasalahan tersebut tercover dalam hukum-hukum syara. Seperti munculnya istilah obligasi, ya, ataupun kemudian transplantasi organ tubuh atau bayi tabung dan sebagainya. Hal-hal ini membutuhkan ijtihad agar kemudian mendapatkan solusi hukum sesuai dengan syariat Islam. C. Bentuk dan pembagian ijtihad. 1. Bentuk ijtihad. Ada ijtihad itu yang disepakati, ya, disepakati oleh ulama, yaitu ijma dan juga qiyas. Tetapi juga ada ijtihad itu yang tidak disepakati, yaitu istihsan, maslahah mursalah, saddu zari'ah, dan juga urf. Untuk penjelasan lebih dalamnya mungkin Anda bisa temukan pada buku yang telah saya tulis. Sedangkan pembagian ijtihad, ya, itu ada dua. Ada ijtihad fardi, yang kedua ijtihad jama'i. Ijtihad fardi itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh satu orang tertentu, ya. Sedangkan ijtihad jama'i itu dilakukan oleh kelompok tertentu. Nah, contohnya kalau ijtihad fardi itu ijtihad dilakukan oleh ulama mazhab, contohnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Nah, kalau ijtihad jama'i ini kolektif, ya, mungkin bisa kita lihat pada ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, fatwa itu atau hukum tersebut dilahirkan berdasarkan kepada ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. D. Etika ijtihad di era kontemporer. Terkait dengan ijtihad di era kontemporer, maka ada etika-etika yang harus dipahami oleh seorang mujtahid. Di samping kapabilitas, di samping persyaratan yang mesti, yang mutlak dimiliki oleh seorang mujtahid. Apa saja itu etikanya? Yang pertama, mujtahid itu harus memiliki kapabilitas, artinya kemampuan dalam berijtihad. Jadi tidak sembarang orang boleh berijtihad, ya. Mereka yang benar-benar memiliki kemampuan itulah yang memiliki legalitas untuk berijtihad. Selanjutnya, berakhlak mulia. Ini penting dimiliki oleh seorang mujtahid karena akhlak itu adalah nilainya di hadapan orang lain. Lalu yang ketiga, disiplin dalam manhaj. Disiplin dalam manhaj berarti dia memiliki metode ijtihad yang jelas, ya.
yang bersifat memahami realitas, ya, apa yang terjadi berkembang di tengah masyarakat, dan kemudian disiplin dalam manhaj terkait dalam melahirkan hukum. Jangan hukum itu dilahirkan sesuai dengan kepentingan tertentu, ya, atau bayaran tertentu. Mungkin ada sebagian orang seperti itu, ya, tapi memang benar-benar berdasarkan kepada amanah ilmiah dalam berijtihad. Lalu kemudian memberikan kemudahan. Seorang mujtahid itu harus memberikan kemudahan dalam berijtihad, jangan memberikan kesusahan. Nah, dan kemudian tidak ta'assub, artinya tidak fanatis pada mazhab tertentu, pendapat tertentu, tapi kemudian terbuka kepada siapa saja. Dan selanjutnya kolektif, karena memang dalam permasalahan kontemporer itu complicated, ya, tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Permasalahan terkait dengan medis, maka kita membutuhkan pendapat dari para dokter atau orang-orang yang ahli di bidang medis. Yang berkaitan dengan teknologi, kita membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang IT dan sebagainya. Maka inilah yang dimaksud dengan kolektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita yang kelima ini tentang ijtihad. Dan silakan Anda kembangkan dengan bacaan-bacaan yang relevan terkait dengan materi ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.